Hai guys. Ini oknum yang akan kita siksa hari ini guys. Kalau kita tengok di sini dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ngaji kayak gini biar kalian nggak tahu nih siapa yang mau ditengok ini. Kata kan? Ya, kita ucapkan dulu innal lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga yang tidak punya tulang belakang lagi ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, diterima semua amal ibadahnya. Bismillah, alhamdulillah. Ya, beda salam tadi ya? Bismillah, alhamdulillah. Salatu wa salamun ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bersyukur hari ini yang masih punya hidung, masih bernafas normal, nggak pakai mata nafasnya. Iya, sudah kamu. Makanya banyak baca, Bu. Iya, baca Quran. Tagline baru dari Ribi, mantap. Kasih tepuk tangan. Yang kupingnya masih ada, karena kalau mandi terlalu bersih juga nggak bagus, nanti kupingnya bisa ikut hilang. Jadi sekedarnya aja. Kemudian ya pokoknya bersyukur pertama atas nikmat, segala nikmat. Yang pertama kesehatan. Berapa banyak orang punya duit, punya istri cantik, tapi duduknya di kursi roda. Udah di kursi roda, rodanya nggak bisa jalan. Mudah-mudahan terhindar dari itulah. Amin ya rabbal. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan bukan alay dosa. Mudah-mudahan sering bersalawat. Yang lagi pengen dapat apa? Amin. Dapat istri ganteng, amin kata dia. Istri ganteng. Yang pengen nanti sukses usia muda dan cepat mencapai. Kalau dapat suami yang ganteng tapi soleh. Dapat istri yang cantik tapi soleh. Lama. 4 kali. Oke, hari ini kita mau bahas tentang bener nggak pendidikan, bener nggak sekolah menjamin orang sukses. Abi langsung tuduh poin aja lagi ini. Tadi Abi sharing di kelas 92 kayak Abi bombardir kalian kemarin. Cuman di sana kayaknya lebih banyak materi. Jadi kalau kalian punya paket banyak, tengok tuh videonya nanti insya Allah di YouTube. Tapi kalau nggak punya, nantilah 5 tahun lagi udah kerja ya kan? Udah kerja. Kamu tengok mana yang dulu ya tadi? Gitu nggak apa-apa sih. Jadi suksesnya telat. Nggak apa-apa sukses, yang penting telat. Nggak boleh tuh. Nggak ada. Sukses telat. Abi gini aja, nanti nampak. Oke. Cap cip cup kembang kucuk. Rara, menurut kamu Rara, betul nggak Rara? Sekolah yang bagus ngejamin orangnya akan bagus. Kalau gitu Ibnu aja jawab. Karena dia tadi tanya. Ibnu, jawaban kamu apa nu? Ya, jawab Bapak. Orang yang menempatkan dirinya di tempat tersebut. Setuju sama Ibnu? Setuju. Siapa yang nggak setuju? Kalau nggak setuju berarti jodoh ini. Apa ngomong? Oh, berarti sambil jodoh kamu. Ya, setuju betul. Apa mana? Ambil es, jangan masuk lagi kemari ya. Ambil 1 ya. Ambil 1 jangan 2. Rasa coklat, mantap lah pokoknya. Oke, kenapa alasannya Tuh. Tadi kan setuju katanya. Ya jelaskan alasannya. Kenapa kamu setuju kayak gitu dah? Iya nih, 3 tahun belajar di MTS Umi harus bisa public speaking.
Kalau nggak bisa, siap-siaplah di Bukam. Ayo dah. Nanya aku lah dengan kawannya. Ayo. Kenapa? Nggak bisa. Gevir aja. Soalnya kan bank katanya. Ayo. Kenapa Gev? Kenapa sekolah yang baik tidak menjamin orangnya baik? Kan udah jelas dia sekolahnya bagus, pendidikannya bagus. Berarti yang masuk semua udah pasti bagus lah ketika keluar. Ayo. Bisa jadi baik, bisa jadi bagus. Perkataannya sulit dipahami ya. Bisa jadi baik, bisa jadi bagus. Oke, nggak apa-apa. Faktor udah siang nggak apa-apa. Kampung tengah sedikit mengganggu ya kan. Kalau misalnya sekolahnya bagus tapi lingkungannya nggak bagus. Ini sekolahnya bagus, lingkungannya bagus. Semuanya bagus. Nah, semuanya bagus. Misalnya kita kan ceceknya sekolahnya kan bagus. Tapi ya betulannya sekolahnya bagus. Tapi kata si apa tadi nggak menjamin, bisa jadi lulusannya nggak bagus. Itu kenapa? Karena atau siapa yang bisa jawab? Karena Samil. Jangan tentang futsal ya Mil, tentang ini. Karena tergantung niat. Satu tergantung niat, yang dua usaha. Berarti kembali lagi ke orang. Bener tuh. Karena Abina. Takdir juga. Yes, oh ini kembali nih kata Ustazah Dinda, takdir juga mempengaruhi. Benar nggak itu takdir mempengaruhi? Abi tanya dulu sama kalian, takdir itu bisa dirubah atau tidak? Ada qada dan takdir. Qada yang tidak bisa dirubah. Kapan kita lahir, kapan kita mati, kapan kita punya rezeki pertemuan, siapa jodoh kita. 4 hal yang nggak bisa dirubah. Selebihnya Launa, seumur hidup kamu nanti akan miskin, kata Allah. Bisa dirubah nggak? Bisa. Kalau berusaha. Sedangkan ada kisah yang dari Nabi Musa. Ini Nabi Musa kan terkenal kalamullah. Dia menyampaikan langsung doa-doa kita sama Allah. Bisa ngomong sama Allah. Jadi ada yang di hidup zaman Nabi Musa itu minta anak. Nggak bisa punya anak, kata Nabi Musa. Karena kata Allah udah seumur hidupnya tidak akan punya anak. Dia minta lagi, ngeyel. Jadi terus minta terus tapi berdoa. Ibu sama bapak ini terus berdoa. Nabi Musa bilangkan lagi lah sama Allah, kami pengen punya anak nih. Gak bisa loh ibu, kata Nabi Musa. Kalian gak akan punya anak sampai seumur hidup. Tapi karena kegigihan ibu tadi berdoa, berobat, ikhtiar kesana kemari, apa kata Solololo tuh bilang gini, Ustazah Dinda tadi ya. Ya udah nggak apa-apa. Karena kegigihannya maka takdirnya dirubah jadi punya anak. Apalagi cuman minta Allah pengen sukses gampil. Gampang bahasa yang nggak keren, kerennya gampil. Gampang-gampang ngupil. Gampang-gampang ngupil gampang nggak? Gampang. Jadi kalau sukses itu gampil. Oke, balik ke sahabat tadi, si Dinda. Tergantung takdir. Sebenarnya bukan tergantung takdir Ustazah Dinda. Karena kalau tergantung takdir juga bisa dirubah. Jadi tergantung diri pribadi masing-masing. Dia emas dicampakkan ke lumpur akan tetap jadi emas. Ketika dia terbalut lumpur akan tetap jadi emas. Berlian dicampakkan ke dasar lautan yang dalam tidak tampak, tapi dia tetap berlian. Kalau orangnya bagus, orangnya niat, orang yang berusaha akan tetap jadi orang. Walaupun sekolah di mana. Nanti kalian ini kan usia berapa? 13 tahun ya? 14 tahun. Kalian mulai tuh ceramah kayak Ustazah Dinda tadi. Dan Ustazah Lima, Ustazah Polemeh. Mulai ceramah sama kawan. Bilang aja gini mulai. Kok nggak bisa kayak gitu? Kok tuh harus kayak gini. Nah, belajar jadi motivator. Karena nanti dulu zaman Abi sering bilang sama kawan-kawan gini. Nggak apa-apa, sekolah di mana? Abi kan dulu pengen masuk ITB, Institut Teknologi Salah. Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung punya Abi.
Enggak, Abi dulu pengen masuknya itu bukan ITB. Ya ITB, arsitektur. Tapi karena nggak punya kecukupan materi dan Abi waktu itu masih goblok. Beda ya goblok sama bodoh. Goblok tuh tahu pura-pura tidak tahu, pinter pura-pura rajin pura-pura males, itu goblok. Jadi Abi nggak tahu kayak mana caranya bisa kuliah di universitas favorit. Jadi Abi bilang sama kawan-kawan begini, menyemangati Abi, nggak apa-apa, kau kuliah dimanapun, di sekolah dimanapun, kalau kau pinter, kau bakal jadi orang. Terakhir terwujud ke Abi. Jadi bukan hanya ngomong, Abi dites langsung. Abi masuk di UIN, ngambil jurusan perbankan. Tiba-tiba 1 tahun di sana dikeluarkan, dibuat jalan ceritanya pindah ke UIN Pakam. UIN Pakam. STAIS, Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang. Sekolah yang udah mau tutup, bangkrut. Enggak ya, sekolah yang tidak menjadi sekolah tinggi favorit. Tidak ada kepikiran sama sekali Abi ke situ, dan di jurusan yang sama sekali Abi nggak pengen ke situ. Tapi di situ Abi berpikir, oh Allah nempah Abi di sini. Benar nggak yang Abi ucapkan itu ikut-ikutan atau dari hati? Ternyata benar. Universitasnya atau sekolah tingginya kayak gitu modelnya. Dosen yang jarang masuk misalnya gitu kan. Terus belajarnya agak macet, fasilitasnya yang kurang memadai, tidak dilirik sama sekali sama orang-orang yang pengen ke universitas itu. Tapi Abi punya tekad, niat itu ada, bulat gitu niatnya untuk jadi orang. Jadi Abi kuliah di situ tapi belajar ke sana kemari. Alhamdulillah jadi juga, walaupun belum besar. Jadi juga kok. Sukses kan nggak mesti dengan harta. Mental terperbaiki itu sukses yang paling pertama gitu. Jadi kalau kau nanti tidak naik mobil ya, mobil apa namanya, truk apa tuh, truk ngangkat sampah. Ya, Ustazah Aida naik kemarin naik Lamborghini kan, segini kecil. Abi naik mobil ya kan, warna kuning, ada sayapnya, bunyinya wum wum wum, tapi kacanya bukan gini, Lamborghini gini, dia kacanya gini, angkot. Wum 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 wum. Yo 2000. Kalau kemarin nanti bawa mobil jadi orang besar, pakai jas, tapi mentalnya bener, ya. Jangan mentalnya nggak bener, nggak apa-apa suksesnya di bagian harta sama jabatan lama, tapi mental duluan terperbaiki. Oke, balik kita ke laptop ya. Jadi ini kan terkait kita yang mau tamat di 2021. Kalian lah udah tamat. Kira-kira udah tahu sekolahnya mau di mana? Kebanyakan tahu tapi dipaksa orang tua atau kemauan sendiri? Atau ngikut teman? Abi lupa datanya. Dulu kalian ada yang masuk sini terpaksa ngikut teman, nggak lulus dari MSN, mau masuk ke tempat lain tapi dipaksa di sini, ya kan? Ada yang pindahan, nggak dari hati. Abi nggak mau ketika kalian masuk ke SMA kayak gitu juga, betul-betul harus dari hati. Telusuri sampai ke seluk-beluknya. Ini sekolah berdiri tahun berapa? Alumninya udah jadi apa aja? Siapa yang alumni sini? Di dalamnya kegiatan apa aja? Background guru-gurunya apa? Gitu. Kegiatanmu nanti di situ mau apa? Di sana nginep atau enggak? Ada bahasa, ada bilingual enggak? 2 bahasa. Pakai bahasa Inggris enggak? Pakai bahasa Arab enggak? Kalau bisa cari sekolah yang kayak gitu. Ini nanti awal minggu depan, awal Februari kayaknya kita buat gitu bilingual. Karena buat kosakata ditranslatekan sama Bi Faisal dan Umi Danti sama Umi Zulfa. Jadi kalau Umi Merah juga, kalau misalnya ada anak-anak hari Senin berbahasa Inggris, dia ngomong pakai bahasa Indonesia sekali aja, pinjam dulu, ketahuan, udah hormat dia. 15 menit gak boleh pulang. Jadi kalau orang tuanya nunggu, tunggu 15 menit setiap hari. Gak apa-apa pakai bahasa Inggris walaupun gak genah. May I borrow your money money ya money kan, money jangan negatif. May I borrow your money, ya gantilah
May I borrow your pencil? Tapi bilangkannya masih katruk karena Jawa. May I borrow your pencil? Nggak apa-apa. Karena campur sebenarnya boleh, cuman nggak Abi bolehkan untuk sekarang. Karena nanti kalian ini, kan boleh campur. Iya, campurnya itu Inggrisnya cuma satu. I pengen ke kamar mandi nih, boleh nih. Cuman airnya doang. No, kau nanti. Mei kan boleh. Mei saya izin keluar Mi, ngambil itu Mi, ada bontot sama orang tua dulu. Lainnya bahasa Indonesia, boleh. Jadi boleh nengok kopean. Pakai kamus. Tapi kamus yang udah dicatetin. Kamus singkat gitu. Apa kalau mau ngomong izin Bi itu apa gitu? Apa nih? Vocabulary. Oke. 1, clue untuk memilih SMA terbaik hari ini. Yang pertama, kepala sekolahnya, tengok siapa. Dipimpin sama siapa? Oh, nggak usah lah. Itu Abi. Itu saran bagi Abi guru-guru yang mau masukkan kalian. Tapi kalau kalian, 1 yang pertama, tengok lulusannya seperti apa. Misalnya kalau mau masuk Manpakam, tengok lulusannya. Jadi apa dia? Apa yang dipelajari? Semandu. Jadi apa yang belajar? Semansa, SMA, SMK, Nusantara, DLL, Mantanjung. Yang recommended Mandua model, tapi jauh. Kebiasaan ngekos atau pulang hari. Tapi kalau ngekos nggak punya mental, kamu akan terikut dengan mentalnya Kota Medan. Tahu mental Kota Medan? Hedonisme. Sikit-sikit beli jajan di luar, sikit-sikit nongkrong, sikit-sikit kafe. Tapi kalau punya mental ngekos lah, nggak akan tergoda dengan yang lain-lain. Itu belum mental kos-kosan anak muda ya. Kos-kosan anak muda kayak mana mentalnya? Ngekos, malam gak ada kerjaan, telepon kawan, duduk ngumpul-ngumpul gitar-gitaran. Setahun dia kayak gitu dengan lawan jenis jadi. Paham kan maksudnya kan? Na'udzubillah. Makanya kalau memang mau ngekos, pikirkan bagus-bagus karena ngekos itu nggak semudah kontrak lebih bagus kontrak karena ada kawan-kawannya. Asrama, kalau ada yang mau masuk pesantren 4, kalau ada 6 jempol lah begini. Karena dulu Abi SMP-nya pengen di pesantren, rupanya dulu nggak ada beasiswa, masih bayar. Maka pesantren yang satu-satunya waktu itu ada tapi gratis, MSEN. Pesantren Kiblat, walaupun setahun cuma 3 hari, nggak apa-apa jadilah alumni pesantren Abi 3 tahun pesantren Kiblat. Kalau di Man, kenapa Abi masuk Man? Karena memang waktu itu mau ngelanjutkan ke Gontor tuh udah ada dari dulu. Cuma Abi nggak tahu di sana itu kayak mana, nggak tahu program beasiswa kayak mana. Orang tua Abi nggak mencukupi di bagian ekonomi, jadi nggak nyambung sana. Rara bayar di sana? Bayar, paham? Mahal, Abi rasa mahal. Darul Quran tuh yang sekolah favorit juga Bang Jawad waktu masuk sana 8 juta bayarnya aja pertama. Habis itu bayar lanjutannya luar biasa. Oke, lanjut. Jadi memilih itu tengok dulu dia ya, kayak mana lulusannya. Yang kedua, kegiatan yang kamu ikuti apa? Sebenarnya sekolah dimanapun samanya itu. Belajar di MTS Umi, belajar di MSEN, belajar di Jami, yakni sama. IPA yang dipelajari itu, IPS itu, MM itu. Yang membedakan kegiatan. Kegiatan di sini full time. Ini gara-gara COVID aja nih. Kalau nggak COVID kita hajar juga nih. Sekolah kita udah menjadi sorotan nih gara-gara cengkal. Orang nggak boleh sekolah, kita sekolah. Orang pakai shift, kita masuk semua. Ya apa-apa, tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker walaupun nggak dilaksanakan. Laksanakan Pak, sedikit-sedikit. Tetap patuhi protokol kesehatan lah ya. Oke, ini yang poin penting. Dimanapun mau sekolah, ingat satu pesan ini. Tahu Muhammad Al-Fatih? Isa Muhammad Al-Fatih pernah Abi share melalui video ini, Infokus, pernah? Pernah nggak? Oh pernah bilang pernah nggak? Nanti kalau sewaktu-waktu kita bisa itulah. Kalau kalian yang video itu dalam video yang cuman berapa menit ya? 12 menit selesai hidup. Muhammad Al-Fatih lagi perang bisa ngajak pasukannya 250.000 orang sholat jamaah. Lagi perang, kondisi perang, memimpin pasukan 250.000 jamaah sholat. Dah. Perangnya gimana Bi? Bukan sekedar meriam. Dulu orang tuh ada meriam gegasi namanya. Panjangnya
20 entah 10 meter, besarnya gini. Jadi dia diangkat pakai delman, tapi ban delman itu sebesar kapal. Namanya meriam gergasi. Itulah yang untuk merobohkan tembok Konstantinopel. Konstantinopel sekarang apa ya? Turki. Turki dulu kerajaan yang kota yang paling banyak di sana kayak mana ya? Maksiat gitu. Kotanya glamor paling kaya lah gitu. Jadi kerajaan Muhammad Al-Fatih ini dulu panglima perang, sampai ada sejarahnya sebaik-baik panglima perang ya dia, sebaik-baik pasukan perang ya dia gitu. Kayak mana Bi mendidik dia? Oh, bukan main-main. FBP buka kacamata nih. Waktu dia masuk sama gurunya, nama gurunya ada Al-Qurani gitu. Al-Qurani, belajar Quran. Cuman tak siapa lupa Bi. Nanti kita cari lagi. Itu Muhammad Al-Fatih waktu masuk kelas main-main. Kayak kalian gini lah, main, bandel, lari-lari ke sana kemari. Jadi gurunya ini jumpai ayahnya. Ya Syekh mengamanahkan anak Syekh sama saya. Ya benar. Boleh saya hajar? Bahasanya begitu. Boleh, silakan gitu. Dan semenjak hari itu, besoknya dia masuk tanpa ada bilang-bilang kakinya Muhammad Al-Fatih diputul. Muhammad Al-Fatih kecil ya, masih kecil, masih berapa tahun gitu. Usia kita enggak SD gitu. Dulu kan ada SD, TK, dilibas, wam. Seketika Muhammad Al-Fatih terdiam, nengokin wajah gurunya, wajah Syekh itu. Syekh itu bilang sama dia, kalau kamu mau jadi orang, kamu diamanahkan sama ayah kamu kepada saya. Kalau kamu mau jadi orang, kamu harus turuti saya. Dari hari itu dia mengikuti semua yang dibilang gurunya. Gurunya itu Muhammad Al-Fatih. Gurunya banyak, bukan itu aja. Abi cuma ngambil dari cerita itu. Ikutinya semua. Dan dia rela kalau dipukul. Tapi gurunya bukan kayak guru sekarang. Guru sekarang kan jangan semua diikuti. Karena guru sekarang kayak mana ya, perlu pilih-pilih lah. Oh benar diikuti, kalau nggak benar jangan diikuti. Kalau guru-guru dulu, syekh zaman dulu, insya Allah original dia, nggak ada KW-KWan, nggak ada karbit-karbitan. Nah, itulah yang membawa dia tarbiyah. Pemilihan jadi panglima perang lagi. Ada beberapa orang Abi bareng ini, 20 orang berkumpul, ditanya siapa yang nggak pernah tinggal sholat fardu? Nggak ada yang pernah tinggal. Dah, ini calon pemilihan ini nih, panglima perangnya. Siapa yang tidak pernah tinggal sholat sunnah? Rawatib, barulah mulai keluar. Ibaratkannya tinggal keluar 15 orang. Tersisa 15 orang, keluar 5 orang. Ditanya lagi pertanyaan, siapa yang nggak pernah tinggal sholat duha? Keluar 3 orang, tinggal 12 orang. Siapa yang tidak pernah tinggal sholat tahajud? Keluar 5 orang. Tinggal 7 orang. Sampai pertanyaan itu, puasa Senin Kamis, puasa ini. Sampailah pertanyaan yang mendesak, apa ya? Tahajud atau yang tidak pernah tinggal wudhu gitu, Abi ingatnya begitu. Tertinggallah si Sultan Muhammad Al-Fatih. Terpilihnya dia itu bukan kayak kita pemilihan ketua kelas, siapa udah dia aja voting, enggak. Tengok siapa orangnya, anak dari siapa, tinggal nggak ibadahnya dulu, bukan ilmunya. Maka tarbiyah yang pertama adalah ibadah. Hari ini kalian kan mau tamat ini, bukan sekolah itu yang menentukan, enggak. Amanah guru-gurumu dari mulai ini ya bini, SMP, abi-abi umimu nih, SMP, balik SD, TK, playgroup. Pernah disampaikan orang itu amalkan. Enggak pun sekolah, kamu di sekolahan, insya Allah jadi orang. Muhammad Al-Fatih itu enggak sekolah di sekolahan, tapi guru-gurunya berbobot. Oke, dah sampailah penaklukan Konstantinopel. Itu bukan kaleng-kaleng. Dari sini orang itu nyerang. Nih ibaratnya ini temboknya. Orang itu nyerang dari sini 250.000 nih, pakai meriam, buang. Dibalas sama orang itu, hancur lebur. Terakhir ditunggu malam, keliling orang ini. Keliling kapalnya itu mengelilingi bukit. Bukan dari laut. Kapal kan di laut kan. Ini kapal dikelilingi dari darat. Caranya kayak mana? Ditebang pohon-pohon itu, digeletakkan pohon-pohon, dikasih lemak sama lemak hewan. Jadi kan dia licin kan, minyak lemak hewan itu udah didorong, ditarik rame-rame. Kapal tuh berapa puluh kapal itu ditarik ke ujung baratnya, ujung barat atau ujung timur. Udah dari situlah melakukan penyerangan sampai meriam yang besar itu menghantam tembok itu. Apa pesannya di sini? Sultan Muhammad Al-Fatih itu enggak dididik dari universitas, tapi dididik oleh orang-orang yang berkualitas. Tarbiyah yang pertama kali disampaikan bukan ilmu-ilmu dunia, sains bukan, tapi tarbiyah ibadah. Sampai hari ini terkenal.
Baju-baju pun banyak Muhammad Al-Fatih, toko-toko banyak Muhammad Al-Fatih. Nama-nama sekolah, nama-nama kelas. Dulu Mahat Abi namanya Mahat Al-Fatih. Sekarang udah diganti karena terlalu banyak. Dah, pesannya mau Abi sampaikan untuk kalian. Bukan sekolahnya tapi pendidikannya. Ini bukan karena sekolahnya tapi pendidikannya. Sekolahnya tetap sekolah di sini. Misalnya nih alumni ke-8 nanti, angkatan 8 MTS Uni. Bisa jadi generasinya lebih buruk daripada alumni ini, daripada alumni 6, daripada alumni 7. Kenapa? Sistem pendidikannya dirubah. Namanya tetap Madrasah Sanawiyah Ummul Hakam. Orangnya tetap itu juga. Tapi sistem pendidikannya berubah. Nggak ada lagi baca Quran, nggak ada lagi dipantau sholat zuhur, nggak ada lagi duha, nggak ada lagi ini. Selesai. Angkatannya angkatan bro. Jadi walaupun UGM, UI, apalagi ITB, Unpad, segala macam lah, USU yang keren-keren, sekolah-sekolah yang keren, misalnya menurut kalian Biman 2 Deli Serdang tuh keren, misalnya Man Model tuh keren, Man 1 model keren, apa Insan Cendikia keren, Gontor keren, siapa lagi tuh City Foundation keren. Sebenarnya nggak keren sekolahnya, karena udah terbiasa bilang sekolahnya keren, maka sekolahnya keren. Yang keren itu sistem pendidikan di dalamnya. Oke? Ini udah kebayang ini kebayangnya Abi ini, kedepannya kalian jadi apa? Jadi apa? Oke, Abi tanya satu-satu lah sebagai penutup ini. Masuk mana? Ilya. Oh ya, masuk mana? Pesantren mana? Harus udah tahu ya pesantren mana. Terus kalau ada yang masuk pesantren tahfiz, nah tahfiz nggak pernah dijadikan tunggal ya. Ini jangan salah nih. Alumni kita yang pertama masuk pesantren tahfiz Mutiara Utami. Kayaknya pesantren tahfiz gara-gara bukan pengen menghafal Quran aja, pengen menghafal Quran dan pengen meninggalkan banyak pelajaran, nggak pusing-pusing. Jangan, nggak boleh. Kalau mau masuk pesantren tahfiz kayak Bang Jawad, pesantren tahfiznya dapat, belajarnya dapat 1 harian. Jadi puyeng dia. Ya dah ya. Tentu kan. Ya kan Ilya Suhada. Dah. Hada. Ustazah Dinda. Masuk mana Din? Jeda dulu. Oke lah ya, dan satu-satu ditanya. Pokoknya apapun sekolahnya minumnya teh botol. Enggak. Yang sekolahnya di tahfiz, niatkan tahfiz, jangan niatkan untuk menghindari pelajaran. Innamal a'malu binniyat. Tetap ke pertama. Kamu mikir itu mudah, maka dapatnya mudah. Yang untuk teman biar dekat, niatkan supaya kepemimpinannya, sistemnya berubah menjadi lebih peduli sama prestasi kegiatan. Yang tata boga, STM, SMK, DLL, fokus sama tujuan, tapi tetap pegang akidah, jangan teroleng-oleng. Itu rata-rata yang pakai STM, celananya dibolong-bolongi, rambutnya dipirang-pirangi, matanya bulunya diketem, ini dibotain, dicoret-coret gitu alisnya, pakai kalung sini, kalau nggak ada kalung rantai kereta sini, apa aja, ya kan? Sama kalau Abi punya anak, nggak mungkin Abi punya anak 10, Abi cita-cita kan punya anak 12. Nggak mungkin 12-12-nya jadi ulama, ya kan? Jadi ulama itu orang yang berilmu, semuanya wajib punya ilmu, semuanya wajib taat beribadah. Mau dia jadi apa terserah. Sama kayak kalian mau jadi apapun terserah, tapi akidahnya harus jangan goyang. Ini perempuan-perempuan ya, Bi, pesen-pesennya lah nih. Jangan tergoda sama buah ya. Nanti digoda sih kira adek. Nanti kena SMS gini kan, Dek, seumur hidup abang nggak pernah abang jumpa kayak adek, Dek. Langsung nggak bisa tidur dong. PR fisika tinggal, PR MN nggak dikerjakan, mandi nggak usah, nggak perlu, makan mama. Kenapa kau? Ngeplay dia, ngeplay. Tahu ngeplay? Ngelem. Astagfirullah. Dah. Terakhir. Kritik, saran, pesan. Kritiknya kalian jangan terlalu lengah, ya. Fokus on the track. Sarannya perbaiki diri, temukan jati diri.
pesan Nabi. Pesan kalau mau dapat, kan ini tujuannya kalian untuk ngebina hidupnya sebenarnya kan, belajar kan supaya nanti dapat pasangan yang baik, keturunan yang baik. Kalau mau dapat pasangan baik, keturunan baik, baiki diri. Dah, itu aja. Laki-laki soleh untuk perempuan soleh, perempuan baik untuk laki-laki. Sekalian penutup, nggak apa-apa ganteng, yang penting apa-apa cantik, yang penting. Dan itu ajalah. Selebihnya kita nanti persiapan membuat. Siapa yang belum pernah masuk SIP ini, SIP A atau B? Karena dia bilang buat buku sama seminar. SIP A belum? Pokoknya itu ya, target tahun ini minimal, walaupun nanti ini bakal jadi pertama dan terakhir. Abi nggak tahu nanti alumni ke depan sama siapa guru SBK-nya dan bakal buat apa. Pokoknya satu orang dia wajib public speaking seminar, memberitahukan aspirasi. Itu Abi kan tempat spanduk belakang. Seminar nasional, motivasi pendidikan, pembangunan karakter bersama MTS UMI. Jadi ya, karena ada sertifikat. Kalau nggak seminar nasional, pelatihan seminar gitulah nanti. Kalau seminarnya per kelompok satu kelas. Kalau trainingnya satu angkatan, pas 91, 92, 93. Jadi kamu ini mempraktekkan cara public speaking ke orang, nyampaikan amanah. Terus buat satu buku biografi. Nggak boleh ditengok orang. Apa namanya? ISBN. Dah, itu aja hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurang lebih mohon maaf, pada Allah kita mohon ampun. Insyaallah kita sambung pertemuan akan datang. Abi berharap diamalkan ya. Semoga diamalkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Masa kecil ya ilmu dengan Saya lupa. Salam dulu, salam peradaban. Salam peradaban apa teman? Salam peradaban. bersih berkah mulia Allah. Salam upgrade. Siap naik? Itu yang sukses muda dulu. Pas salam apa itu? Salam anak muda. Salam anak muda. Sukses Muda. harus bisa, pasti bisa. Salam upgrade. Jaya. Siap naik kelas tuh yang mantap lah. Siap. Salam upgrade. Bye bye. And it's bad, man. It's bad, man. It's bad, man. Sublet channel ini ya wajib, pokoknya wajib. Asyik. Sublet. Pakai teks.